Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Andrew Bastian, Butar-Butar. Puji Tuhan, saya senang menyapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program 7 menit bersama Gema Yerusalem. 7 menit bersama Gema Yerusalem. Program ini adalah program untuk mengajarkan firman Tuhan, renungan, khotbah, kesaksian. Puji Tuhan, kiranya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentu itu adalah kebutuhan kita yang kita semakin bertumbuh di dalam firman, bertumbuh dalam Kristus, sehingga kita memahami, mengerti rencana dan kehendak Tuhan, kita pun berjalan menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini, topik pengajaran 7 menit bersama Gema Yerusalem adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan baca khususnya Ibrani 11 ayat 10 berkata demikian. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam ayat ini kita bisa perhatikan ada kota ya yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita perhatikan di sini hal yang menarik, ada kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Puji Tuhan. Kota apa yang akan dibangun oleh Tuhan? Atau yang direncanakan oleh Tuhan dan akan dibangun oleh Tuhan? Ini perlu kita memahami ya, dari kata kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang sekarang ini. Apakah itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani? Karena ini berbicara tentang iman. Imannya Abraham. Ya, iman Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi Yerusalem yang kita bicarakan bukan Yerusalem yang sekarang ada di Israel, tapi kita berbicara tentang menjelaskan tentang Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru adalah sebuah kota di surga. Kota Yerusalem baru itu direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota itu dipersiapkan Allah bagi orang-orang beriman. Boleh dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 16b, firman Tuhan berkata demikian. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena telah mempersiapkan. Mari kita perhatikan, karena Tuhan telah mempersiapkan apa? Mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kota yang baru bagi mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, kota yang baru yang disebut dengan Yerusalem yang baru. Temboknya besar, lagi tinggi, yang terbuat dari permata yaspis. Kota itu berpintu gerbang 12 buah. Setiap pintu gerbangnya terdiri dari satu mutiara. Kota itu terbuat dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya.
Jalan-jalan kota itu dari emas, yang terbuat dari emas, itu emas murni. Haleluya, puji Tuhan, bagaikan kaca bening. Kota itu benar-benar ada wujudnya, bukan kiasan. Sebab kota itu dilukiskan dengan ukurannya. Gambaran tentang tembok, gambaran dan jalan-jalannya pun dilukiskan dengan bahan-bahan yang nyata. Namun beberapa orang Kristen beranggapan bahwa kota Yerusalem baru itu tidak sungguh-sungguh seperti apa yang dilukiskan di dalam Alkitab. Itu hanya kiasan, cerita kiasan. Jadi jika yang dikatakan emas di dalam Alkitab bukanlah emas, mutiara bukanlah mutiara, permata yaspis bukanlah permata yaspis, ukurannya bukanlah seperti yang dimaksudkan. Kalau begitu, apalagi yang dapat diandalkan dari Alkitab? Bukankah Alkitab akan merupakan khayalan belaka kalau kita tidak percaya kalau itu menuju kepada Yerusalem yang baru? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kota Yerusalem baru disebut juga pengantin perempuan mempelai anak domba. Kalau perhatikan kita baca dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat yang 9 berkata demikian. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Puji Tuhan, haleluya. Adalah kebiasaan di dalam kebudayaan timur pada zaman Alkitab bahwa suatu upacara akan diadakan jika seorang putra mahkota hendak memulai pemerintahannya. Upacara ini melambangkan suatu perkawinan. Putra mahkota itu dikawinkan dengan tahtanya. Artinya dipersatukan untuk seterusnya dengan tahtanya atau rakyatnya secara akrab sekali. Nah, di dalam Yesaya 62 yang melukiskan masa 1000 tahun. Sion juga dilukiskan sebagai negeri yang bersuami. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara Tuhan, ya pula bahwa hubungan Kristus itu dengan kota Yerusalem baru dilukiskan sebagai hubungan yang sangat akrab seperti hubungan layaknya seorang mempelai dan dengan pengantinnya. Kota Yerusalem baru akan menjadi pusat pemerintahannya, pusat pemerintahan Tuhan. Pada saat kota Yerusalem baru turun dari sorga, pada saat itu Kristus akan memulai pemerintahannya sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Kota itu disebut juga pengantin perempuan, mempelai anak domba, karena pengantin itu adalah siapa? Jemaat Tuhan yang akan tinggal di dalam kota Yerusalem baru, tinggal di kota yang disiapkan oleh Allah. Kota itu tidak memerlukan saudara kasih Tuhan matahari untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah menerangi kota itu dan anak domba itu adalah lampu dari kota itu. Bulan yang tidak ada untuk menyinari kota itu karena malam tidak akan ada lagi di sana. Puji Tuhan, haleluya, kita menantikan kota itu. Kita merindukan kota itu, saudara kasih Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam kota itu ada tahta Allah dan tahta anak domba. Dari kedua tahta ini mengalir keluar sungai air kehidupan ke tengah-tengah jalan kota itu. Sungai itu jernih bagaikan kristal. Luar biasa. Di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kata menyembuhkan ini dalam Wahyu 22 ayat 2
Di sini bukanlah berarti bahwa ada orang sakit di dalam kota itu. Tidak lagi orang sakit sehingga memerlukan kesembuhan. Sebab tidak ada laknat di dalam kota Yerusalem baru. Kata menyembuhkan, kalau kita baca dulu dalam Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat yang ketiga berkata demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tidak akan ada lagi laknat, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit di kota Yerusalem baru. Puji Tuhan, haleluya. Yang ada apa? Yaitu hanya kita memuji menyembah Allah, yang memuji menyembah anak domba Allah, Yesus Kristus. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi kita perhatikan kata menyembuhkan di sini menurut kata aslinya adalah kesehatan. Kesehatan. Pohon kehidupan semacam itu juga ditumbuhkan Tuhan Allah di tengah-tengah Taman Eden. Ini tidak berarti bahwa daun-daun pohon itu disediakan untuk menyembuhkan penyakit Adam. Adam tidak mengenal penyakit pada waktu itu sebelum jatuh dalam dosa. Dan setelah Adam diusir, Allah keluar dari Taman Eden karena dosanya. Allah menempatkan di sebelah timur Taman Eden. Ada beberapa kerub, ada beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan itu, supaya jangan sampai Adam mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian 3:22-24, saudara kasih Tuhan. Pohon kehidupan di Taman Eden itu rupanya ditumbuhkan Allah supaya apa? Supaya Adam dapat tetap hidup. Demikian juga pohon-pohon kehidupan ada di dalam kota Yerusalem baru itu. Untuk apa? Mempertahankan kehidupan. Bukan menyembuhkan suatu penyakit. Karena di kota ya yang baru itu, kota Yerusalem, ya, itu tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak perlu dokter, tidak perlu tabib, ya, karena kita semuanya sehat, bahkan lebih sehat ketika kita hidup di dunia ini. Luar biasa, puji Tuhan. Itulah Yerusalem yang baru, kota yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah saudara merindukan kota itu? Itu Yerusalem baru. Mari, percayalah kepada Kristus, hiduplah di dalam Kristus, layanilah Kristus. Dalam dunia yang semu ini, yang akan binasa ini, yang akan hancur ini, kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke Yerusalem baru. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Karena itu, kita akan lanjutkan renungan ini selanjutnya dengan topik siapa yang tinggal di Yerusalem baru. Siapa saja yang tinggal di Yerusalem baru. Silakan mengikutinya agar menjadi berkat bagi kita dan bisa juga kita bagikan kepada orang lain. Mohon kerjasamanya supaya channel ini tetap bisa ya bertahan, berlanjut untuk membagikan pengajaran firman Tuhan. Silakan di-subscribe, ya, silakan di-like dan juga diresponi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.